Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, pencipta manusia dan alam semesta, kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu bersabda kepada kami melalui kitab suci, alam semesta, dan sesama kami. Utuslah Roh-Mu yang kudus kepada kami masing-masing, agar kami mau membuka diri kami untuk mendengarkan sabda-Mu dan merenungkannya. Semoga kami tidak hanya mendengarkan, tetapi juga mampu melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Amin. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus. Di mana saja kabarnya ia berada, kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, menjadi orang terkenal adalah impian banyak orang. Hal ini tampak dari sikap antusias banyak orang yang mengikuti audisi yang diadakan oleh berbagai stasiun televisi untuk menjaring artis dadakan. Ribuan orang berbondong-bondong ikut serta dalam audisi agar bisa menjadi artis. Dengan menjadi artis, kehidupan seseorang bisa berubah. Saudaraku yang terkasih, melalui pembacaan Injil Markus hari ini, bab 6 ayat 53 sampai 56, kita dapat menemukan kesan bahwa Yesus sudah menjadi selebriti. Ia dikenal oleh banyak orang, sehingga banyak orang berbondong-bondong ingin berjumpa dengan dia. Beberapa perikop sebelumnya berbicara tentang dia yang memberi makan kepada 5.000 orang. Saudaraku yang terkasih, ia juga mampu berjalan di atas air. Dengan kemampuan itu, orang-orang sangat percaya atas apa yang dilakukannya. Akhirnya, entah orang kota, orang desa, semua membawa saudara-saudaranya yang sakit kepadanya untuk disembuhkan. Kemanapun ia pergi, hal itu terjadi, termasuk ketika berada di pasar-pasar yang penuh orang sakit. Ia tidak menyembuhkan orang sakit di rumah-rumah ibadat. Manakala ia tidak sempat menyapa mereka yang sakit, mereka memohon kepadanya agar diperkenankan menjamah jubahnya. Dan semua orang sakit yang menjamah jubahnya menjadi sembuh. Saudara-saudariku yang terkasih, semisal menyebutkan bahwa penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus sebagaimana ditulis dalam Injil Markus merupakan iktisar dan penyifatan sifat umum pekerjaan yang dilakukan Yesus. Ia bekerja dengan semangat belas kasih. Sikapnya tidak berubah meski ia sudah dikenal banyak orang.
ia sudah populer. Dampak dari belas kasih Tuhan adalah bertumbuhnya keyakinan mereka kepada Yesus. Ia adalah penyembuh yang mampu melakukan banyak mujizat. Hingga saat ini, Yesus terus bekerja menyatakan belas kasih-Nya. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, iman kepadanya membuat mereka yang sakit menjadi sembuh, walau hanya menjamah jumbai jubahnya. Apakah maknanya bagi kita? Sebagaimana orang-orang itu menjadi pulih dari sakitnya karena iman, kita juga diajar untuk beriman kepadanya. Iman yang mendatangkan rasa aman dan rasa nyaman sehingga dapat dipulihkan. Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita jadikan Yesus Kristus sebagai pusat dan sumber kehidupan kita, mengandalkannya dalam segala peristiwa hidup kita. Itulah wujud iman kita kepada Yesus Sang Juru Selamat. Tuhan memberkati. Allah yang berbelas kasih, kami bersyukur atas penyelenggaraan-Mu dalam hidup kami lewat Yesus Kristus Putra-Mu yang terkasih. Semoga kami semakin mengandalkannya dalam hidup kami, sehingga Yesus Kristus sungguh menjadi sumber kekuatan dalam hidup beriman kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh, dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat,
Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.